John Terry resah melihat Chelsea yang kesulitan di Liga Champions. Chelsea belum kembali ke jajaran tim elit sejak diambil alih Todd Boehly. Mantan kapten mereka, John Terry, merasa sedih melihat situasi ini dan menegaskan bahwa Chelsea seharusnya bermain di Liga Champions setiap musim. Todd Boehly resmi menjadi pemilik Chelsea pada Mei 2022 setelah membeli klub dari Roman Abramovich. Pergantian kepemilikan ini terjadi akibat dampak perang Rusia-Ukraina, mengingat Abramovich memiliki hubungan dekat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Di bawah kepemimpinan Abramovich sejak 2003 hingga 2022, Chelsea berkembang menjadi kekuatan besar di sepak bola Eropa. Selama 19 tahun, mereka meraih 21 trofi, termasuk menjadi tim London pertama yang memenangkan Liga Champions serta 5 kali menjuarai Premier League. John Terry, yang bermain untuk Chelsea pada era Abramovich dari 2000 hingga 2017, mengaku kecewa melihat kondisi tim saat ini. Di awal musim, Chelsea sempat menunjukkan tanda-tanda sebagai tim muda yang berbahaya. Namun, kemudian performa mereka menurun, ujar Terry, dikutip dari Mirror. Saat ini, Chelsea masih kesulitan bersaing untuk meraih gelar Premier League. Terry menekankan bahwa finish di 4 besar dan bermain di Liga Champions seharusnya menjadi target minimal bagi klub. Dulu, Liga Champions adalah standar minimum bagi saya dan para pemain Chelsea. Itu penting untuk menjaga mentalitas tim agar tetap bersaing di kompetisi tertinggi Eropa setiap musim, tegasnya. Musim ini, Chelsea masih memiliki peluang untuk kembali ke Liga Champions. Ini adalah klub besar, dan seharusnya mereka bermain di sana, tambahnya. Chelsea terakhir kali tampil di Liga Champions pada musim 2022-2023. Musim ini, Cole Palmer dan rekan-rekannya hanya bermain di UEFA Conference League, tetapi masih berusaha finish di 4 besar Premier League. Liverpool pantau Levi Colwill sebagai target di bursa transfer. Liverpool dikabarkan masih mempertimbangkan untuk merekrut bek tengah Chelsea, Levi Colwill, pada bursa transfer musim panas mendatang guna memperkuat lini pertahanan mereka. Saat ini, The Reds mengandalkan Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate sebagai duet utama di jantung pertahanan. Keduanya berperan penting dalam menjaga soliditas lini belakang Liverpool, yang hanya kebobolan 26 gol dalam 28 pertandingan Premier League, terbaik kedua di liga musim ini. Meskipun memiliki pertahanan yang kokoh, Liverpool tetap mencari tambahan pemain belakang. Ketidakpastian terkait masa depan Van Dijk dan Joe Gomez menjadi salah satu alasannya. Gomez kerap mengalami cedera, sementara kontrak Van Dijk akan habis di akhir musim, meskipun negosiasi perpanjangan masih berlangsung. Menurut laporan Rousing the Cop, Liverpool sudah lama mengincar Colwill dan melihatnya sebagai opsi alternatif jika gagal mendapatkan Dean Huijsen dari Bournemouth. Namun, Chelsea tidak dalam tekanan untuk menjual pemain berusia 22 tahun tersebut. Colwill masih terikat kontrak hingga 2029 dengan opsi perpanjangan 1 tahun dan menjadi bagian penting dari skema Enzo Maresca, tampil sebagai starter dalam 25 dari 27 laga Premier League musim ini. Selain Colwill dan Huijsen, Liverpool juga memantau beberapa bek tengah lainnya. Nama Gonçalo Inácio dari Sporting Lisbon masuk dalam radar. Bek berusia 23 tahun itu telah mencatat 201 penampilan untuk Sporting dan membantu timnya meraih 2 gelar Liga Portugal serta beberapa trofi domestik. Liverpool juga dikabarkan tertarik pada Joel Ordonez, bek tengah milik klub Brugge. Pemain asal Ekuador itu telah tampil dalam 33 pertandingan musim ini, termasuk 10 laga Liga Champions, berkontribusi dalam perjalanan timnya hingga babak 16 besar melawan Aston Villa. Chelsea capai kesepakatan untuk rekrut bek muda Corinthians, Denner. Chelsea telah menyetujui transfer bek kiri muda Corinthians, Denner, yang baru berusia 17 tahun. Klub asal London itu telah mencapai kesepakatan untuk memboyong pemain berbakat Brasil tersebut ke Stamford Bridge. Denner, yang merupakan sepupu dari bek tengah Arsenal, Gabriel Magalhaes, menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Corinthians demi mewujudkan ambisinya berkarir di Eropa. Dengan klausul pelepasan senilai 1,4 juta pound sterling untuk klub Brasil lain, Corinthians memilih untuk menjual Denner ke Chelsea. Jurnalis Vene Casagrande menjadi pihak pertama yang melaporkan bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan. Chelsea akan membayar biaya awal sebesar 8,25 juta pound sterling, ditambah bonus sebesar 3,3 juta pound sterling berdasarkan performa sang pemain. Namun, karena aturan usia, Denner baru bisa pindah ke Eropa setelah berusia 18 tahun pada Februari 2026. Ia pun dijadwalkan bergabung dengan Chelsea pada musim panas tahun tersebut. Sebagai bagian dari perjanjian, Denner akan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun di Stamford Bridge. Sementara itu, Corinthians tetap mempertahankan klausul penjualan sebesar 15%, yang memberi mereka bagian dari keuntungan jika Chelsea menjualnya di masa depan. Chelsea terus berinvestasi pada talenta muda dari Amerika Selatan. Musim panas ini, mereka juga akan kedatangan Estevão Willian dari Palmeiras. Selain itu, Andrés Santos, yang didatangkan dari Vasco da Gama pada 2023, saat ini menjalani masa peminjaman yang sukses di Strasbourg. Tak hanya itu, Chelsea juga dikabarkan tertarik merekrut Ian Subiabre, winger berbakat berusia 18 tahun milik River Plate.
Pemain asal Argentina tersebut memiliki klausul pelepasan sekitar 25 juta pound sterling, dan The Blues berpotensi segera mengambil langkah untuk mengamankan jasanya. Arsenal dan Chelsea pantau Benjamin Sesko, RB Leipzig bisa kehilangan pemain. Arsenal dan Chelsea dikabarkan tengah mengincar penyerang RB Leipzig, Benjamin Sesko, menjelang bursa transfer musim panas. Performa Leipzig yang kurang memuaskan di Bundesliga dan kompetisi Eropa berpotensi membuka peluang bagi kedua klub Premier League tersebut untuk merekrutnya. Leipzig mengalami kegagalan di Liga Champions, hanya meraih 1 kemenangan dalam 8 pertandingan fase grup. Selain itu, mereka juga masih berjuang untuk mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan, yang bisa berdampak signifikan terhadap kondisi finansial klub. Jika Leipzig gagal lolos, mereka kemungkinan besar harus melepas beberapa pemain kunci, termasuk Sesko, Castello Luqueba, dan Xavi Simons. Situasi ini menjadi kesempatan bagi Arsenal dan Chelsea untuk mendapatkan pemain berkualitas. Sesko menjadi prioritas utama Arsenal dan Chelsea pada bursa transfer mendatang. Arsenal bahkan disebut-sebut sudah mengambil langkah awal untuk mengamankan jasa striker berusia 21 tahun tersebut. Meski baru memperpanjang kontraknya hingga 2029 pada Juni lalu, Leipzig mungkin kesulitan mempertahankan Sesko jika mereka gagal mendapatkan tiket Liga Champions. Leipzig sendiri baru saja mengeluarkan dana besar pada Januari lalu untuk merekrut Xavi Simons seharga 66 juta pound sterling. Jika mereka tak bisa lolos ke Liga Champions, tekanan finansial yang meningkat bisa memaksa mereka menjual beberapa pemain bintang. Di sisi lain, Leipzig sedang memasuki fase baru di bawah pengawasan Jurgen Klopp, yang baru saja ditunjuk sebagai Head of Global Soccer oleh Red Bull. Klopp diharapkan bisa membawa perubahan positif bagi klub, baik dari segi manajemen maupun performa tim. Namun, Leipzig tetap menghadapi tantangan besar dalam menjaga kestabilan finansial dan daya saing mereka di level tertinggi. Keputusan strategis dalam bursa transfer mendatang akan menjadi kunci keberlangsungan klub. Joao Felix alami masa sulit di AC Milan, dijuluki pemain terburuk di lapangan. Joao Felix kembali mendapat sorotan setelah tampil mengecewakan bersama AC Milan dalam laga melawan Bologna. Pemain yang dipinjam dari Chelsea pada Januari lalu itu mendapat kritik tajam dari media Italia, yang menilainya sebagai pemain dengan performa terburuk di pertandingan tersebut. Kekalahan ini semakin menjauhkan Milan dari persaingan gelar Serie A. Mereka kini berada di peringkat ke-8 dengan selisih 17 poin dari pemuncak klasemen, Inter Milan. Penampilan Felix dalam pertandingan ini dinilai jauh dari harapan. Media Italia, Corriere della Sera, hanya memberi rating 4,5 dari 10 untuk pemain asal Portugal itu. Dalam analisis mereka, disebutkan bahwa Felix minim kontribusi, jarang terlihat di lapangan, dan bahkan rekan-rekan setimnya tampak enggan mengoper bola kepadanya. Sebelum pindah ke Milan, Felix sempat bermain dalam 12 laga Premier League bersama Chelsea di paruh pertama musim ini, tetapi hanya mencetak 1 gol. Performa lebih baik ia tunjukkan di UEFA Conference League, di mana ia berhasil mencetak 4 gol dalam 5 pertandingan.